Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Lurah. Biasanya kita kalau di Pantura itu biasa Pak Lurah. Cuman kalau biar lebih akrab kita panggil apa nih? Abang Ajen. Abang. Kita berarti Bang Tawi ini. Berarti Bang Haji ya? Ya. Oke Bang Haji, ini udah memasuki bulan puasa. Sudah menjalani beberapa minggu ke depan, semoga ini terus dan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Amin. Ya. Pak Haji, untuk memulai podcast kita hari ini, nama podcast kita adalah Ngorek Podcast. Ngorek Podcast. Oh, oke. Guys, Ngorek Podcast itu singkatan ngobrol rekomendasi publik. Mengobrol rekomendasi publik. Siap. Artinya, publik saat ini merekomendasi untuk meminta obrolan kepada Lurah Surta, Iya. Ketua Amnesti Pusat. Oke. Baik, untuk memulai obrolan kita, Pak Lurah, kita tahu bahwa di Pantura sudah cukup lumayan berkembang, Pak Lurah, dan baik sekali. Bahkan potensi di sini juga udah banyak, gitu ya, Pak Lurah. Kemarin ada kegiatan di Gelora ya, Pak? Iya. Nah ini terjadi begitu viralnya gitu Pak Lurah, sampai dengan bukan tingkat nasional tapi bahkan sudah internasional gitu Pak Lurah. Kemudian ini terjadi sedikit stigma yang mungkin sedikit berbeda atau liar lah di luar sana. Ini mungkin sedikit Pak Lurah kalau bisa menjelaskan sedikit aja kegiatan kemarin secara itu skalanya nasional ya Pak Lurah ya. Itu gimana sih Pak Lurah? Oke, terima kasih kepada Ade Desa nih ya yang hadir. Sebenarnya gini, kemarin acara Silatnas adalah sebuah agenda tahunan. 2019 dulu juga pernah di Gelora Bung Karno. Kebenaran saya juga salah satu. Maaf, ya, oke. Kembali. Ya. Salah satu yang pada saat itu sebagai koordinator untuk Provinsi Banten dan berjalan cukup baik pada zaman masa Pak Jokowi yang pertama mau yang kedua. Terlepas dari persoalan itu, ABSI adalah sesungguhnya mengawal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu adalah semua yang menyangkut kegiatan pembangunan desa itu adalah ditentukan oleh masyarakat desa. Dimulai dari musyawarah dusun sampai musyawarah desa, musdes. Nah, ketika keluar edaran peraturan Presiden 104 bahwa di mana saat itu adalah dana desa itu diatur oleh pusat 40% minimal untuk BLT, kemudian 20% ketahanan pangan dan hewani, kemudian 8% COVID. Akumulasi totalitas hampir 68%. Sisa total tinggal 32%. Dari situ kami kepala desa merasa ini dana desa kok diatur pusat. Ini adalah hak prerogatif masyarakat desa untuk pembangunan desa. Nah, ada dua persoalan pada masa itu kajian saya. Pertama, bahwa para teman-teman yang mau calon kepala desa, baik incumbent maupun yang bukan incumbent, dia kan mau calon punya visi misi ke desa. Dia pasti punya janji-janji politik dalam kegiatan. Misalnya kalau saya menang, aku menang jadi kepala desa, jalan ini akan di paving block, akan di outmik, di sepal, ya kan, dan lain sebagainya, saluran air.
Itu satu. Nah, dari situ terasa ketika menang, ya kan? Dia bingung. Di akhir tahun kok ada pelaturan Presiden 104. Nah, akhirnya teman-teman yang merasa terpilih merasa dibenturkan terhadap masyarakat. Kenapa dibenturkannya? Kan masyarakat orangnya simple. Kemarin kamu janji, sekarang sudah menang. Mana paving block, mana outmik, mana sepal, atau kegiatan pemuda, sarana sosial. Itu persoalan pertama. Jadi kepada saya merasa ini, saya merasa dibenturkan dengan masyarakat. Itu satu. Yang kedua, bicara BLT minimal 40%, itu kan menjadi persoalan juga bagi kepala desa. Pertama, persoalannya adalah bahwa mencari 40% tidak gampang. Ya, bagi masyarakat desa yang desanya sudah mandiri, sudah maju. Ya, mungkin bisa terjadi desa yang masih terbelakang, jangan 40%, 100% pun silakan saja. Ya, contoh gini, di Tangerang, Sumarekon kan desa. Iya, desa. Ya kan? Terus dari 40% nggak mudah. Nah, terus bagaimana dengan desa jumlah penduduk sedikit? Ya kan? Ya notabene orang itu juga mampu. Kan persoalannya ini adalah menyangkut regulasi SPJ. Ya kan, kasihan dong kepada desa, masa harus fiktif mencari orang miskin. Iya. Nah, itu persoalan. Jadi dua persoalan itulah yang menjadi saya atas nama Ketua Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia, kita kumpul, kita menyepakati apa langkah pertama. Langkah pertama saya itu adalah datang, ya kan, memberikan sebuah usulan, ya, dari kerimat minimal menjadi maksimal atau disesuaikan dengan desa masing-masing kebutuhan tersebut. Kemudian dana yang lainnya, maksud saya jangan sampai ini diatur oleh pusat. Kalau diatur oleh pusat, bagaimana desa, ya kan, yang sudah janji-janji dengan masyarakat? Itu diantaranya. Kita paham di situ ada COVID, tapi kan COVID ini kan sudah landai 2 tahun yang lalu. Oke, desa adalah garda depan saat itu dengan RT RW mandor, ya kan, lazim disebut kepala dusun, ya kan, semua bergerak. PKK Posyandu, Karang Taruna, LPM, BPD, Binamas, Babinsa, kita berjuang garda depan sampai ada kalimat, ada kampung tangguh apa dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar kepada saya perjuangan tahu bagaimana untuk memulihkan persoalan COVID di desa. Ternyata bagus, landai. Nah, harapan ke depan ya sudahlah, dana desa jangan dibawa ke sana lagi. Kita tahu peraturan pemerintah nomor 1 2020 kalau nggak salah ya, apa 19, sama peraturan pemerintah nomor 2 juga 2020 kalau nggak salah, saya lupa itu. Dan itu jelas memang ketika adanya bencana nasional, maka dana desa adalah itu bisa diatur oleh pusat, karena untuk bicara bencana nasional. Bencana ini kan udah, anggaplah mudah-mudahan clear and clear, tuntas. Nah, perjuangan inilah teman-teman akhirnya kita rapat mengusulkan ke pemerintah lewat audiensi dengan menteri, ya kan. Nah, jadi kita punya tahapan-tahapan aspirasi usulan kepada desa Indonesia, ada tahapan. Nah, saat itu kita tidak ada yang direalisasikan. Akhirnya saya aksi damai. Ini loh, aksi damai deh kita, biar tahu nih pejabat baik legislatif maupun eksekutif. Ya. Kita kumpul semua serempak, semangat geliat untuk bicara percepatan pembangunan desa.
akhirnya terjadilah saat itu. Nah, dari situ habis saya aksi damai, saya masih membangun komunikasi baik kepada eksekutif maupun kepada legislatif. Nah, tapi lagi-lagi maaf, perjuangan saat ketika aksi damai di kantor MPR tidak ada satupun yang menerima kami sore itu. Rasa sedih dong kami kepala desa. Kenapa? Ketika para caleg MPR wakil DPR mau calon kan ke desa-desa dia, ya kan, silaturahmi segala apa, kita welcome, ya kan, sebagai wakil rakyat untuk maju lagi. Toh setelah sampai wakil rakyat datang dari desa ke sana, tidak ada yang nerima kami. Tapi lewat partai kita silaturahmi, kita minta dukungan. Termasuk saya datang ke beberapa kantor partai pusat, ya. Salah satunya adalah saya audiensi, tapi nggak ada realisasinya. Dari situlah akhirnya Silatnas kedua kita terpikir mungkin eksekutif kalau lewat orasi kurang. Mungkin kita paham lah. Saya juga pemimpin, kalau bagaimana saya di demo warga, ya kan, nggak kurang enak lah, walaupun kita harus berjiwa besar seorang leadership. Akhirnya kita siasati dengan teman-teman, kita bikin Silatnas, ya kan, jilid 2, silaturahmi. Nah, pada masa itu akhirnya kita semua kumpul, ya kan, berjuang Silatnas. Alhamdulillah Pak Presiden, ya Pak Jokowi siap hadir. Nah, dari kalimat siap hadir itu kita memberikan aspirasi permohonan 6 poin. Ya. Dari kalimat pertama gambar stempel kepala desa kan ini, maaf, kayak stempel RT, ya kan. Kita kalau ngomong ormas kesinggung. Saya kan orang ormas, enggak ada niat diskriminasi di sana. Contoh aja. Ya, contoh saja. Ya. Waktu itu saya memang kena lagi menggebu-gebu, jadi apa aja yang kebayang ya saya sampaikan. Jadi nggak ada niat hal-hal yang mau melecehkan, merendahkan ormas, enggak. Saya udah sampaikan juga klarifikasi waktu jumpa pers di Jakarta. Spontanitas semua. Spontanitas semua. Tapi kan saya bilang, saya kan anak pemuda Pancasila dulunya, anak KMPI, anak Kosgoro juga, zaman Pak Jeni, ya. Kemudian saya di Ansor, ya, di Tangerang. Nah, kembali ke persoalan, akhirnya pertama stempel yang seperti RT deh gitu kan, harus dirubah, harus burung Garuda. Burung Garuda itu adalah harapan kita, simbol negara. Tujuannya adalah biar ada sebuah pemerataan. Kita kan pejabat publik yang terkecil di Indonesia ini adalah di tingkat desa. Harapannya kalau presiden, gubernur, bupati, wali kota aja maaf ya, burung Garuda. Maaf, saya pakai bahasa sini nih ya. Bahasa kita di Pantura, Teluk Naga, Tangerang. Nggak pakai bahasa Indonesia yang akademik banget, formal ya. Saya kurang ngerti nih bahasa-bahasa akademik ya. Udah jarang baca buku nih. Nah, dari situ akhirnya kita minta satu ya, burung Garuda itu supaya merata. Kenapa? Sesungguhnya bicara sebuah undang-undang, kita semua sejajar. Gubernur punya undang-undang tersendiri, ya kan, bupati wali kota punya undang-undang sendiri, kepala desa juga sama punya undang-undang tersendiri. Dalam mekanisme demokrasi kepala desa tidak ada ubah bedanya dengan bupati, wali kota, dan gubernur. Kita dipilih langsung, ada panitia, ya, pendaftaran, ada tes ipopertes, ya kan. Itu padahal sesungguhnya hati kecil saya kalau ngelihat undang-undang nomor 6 2014 ada yang kita tidak adil. Kenapa tidak adil? Ketika bupati, wali kota, gubernur calon, ya kah, calon kembali, dia cuti. Yang kedua, beliau boleh loh masuk partai, bahkan menjadi kalau
cari masa tuh apa namanya dia? Kalau di depan, kalau orasi. Orasi ya. Apa kalau orasi partai itu? Sosialisasi lah. Iya, bukan sosialisasi. Jurkam. Jurkam, benar. Iya kan? Beliau boleh jurkam, boleh calon, tidak mengundurkan diri, cuti. Kepala desa, masa kita tertekan dengan persoalan tadi, nggak boleh masuk partai. Caleg harus ngundurin diri, tidak cuti, harus netralitas. Ini kan sebenarnya kasihan juga kepala desa, hak-haknya kan. Ya, kalau saya bilang pembunuhan karakter nih kasar kali kan. Ya kan, teman saya nggak tahu kenapa. Ini juga mau diperjuangkan dengan teman-teman loh, jangan salah. Kita harus punya hak yang sama, ya kan? Karena desa bukan pegawai negeri. Ingat itu, jabatannya sama, dia juga politik. Kalau pandangan saya, karena undang-undangnya sama kok, sejajar. Harusnya punya hak prerogatif yang sama, seperti bupati dan wali kota, gubernur. Itu satu. Yang kedua, bahwa di mana gaji perangkat desa kepala desa kan 3 bulan sekali. Ini bulan apa? Januari, Februari, Maret, April kan? Belum turun. Ya kan? Nah, sedangkan kalau kita lihat honorer dan pegawai negeri, pegawai lainnya yang negeri, ya kan, yang bukan guru misalnya kan, itu kerja 8 jam. Ya. Gaji dia sebulan sekali, golongannya setiap, kalau guru naik 2 tahun sekali, kalau non guru 4 tahun sekali, gajinya tinggi, naik terus. Kita gaji di bawah standar, kerja kasarnya kepala desa 24 jam, ya kan? Tadi kalau kata teman saya mah kepala desa, jauh pun orang lahir tikus beranak aja bilang ke kepala desa, ya kan? Nah, menjadi risiko ya. Iya, tapi ya sudahlah. Ya. Nah, itu kita ajukan. Yang ketiga, dana desa ini kalau bicara sebuah percepatan pembangunan desa se-Indonesia, sesuai dengan keinginan Pak Presiden membangun desa dari pinggiran, ini sinkronisasi. Artinya kalau ingin cepat pembangunan, tingkatkan dong dari dana desa yang dari pusat, ya kan? Nah, itu. Kemudian yang kelima ya adalah bahwa di mana kita tidak punya operasional desa, nggak ada dari pusat. Padahal kepala desa, kamu tahu sendiri kan, pesta aja Sabtu Minggu berapa orang loh, belum, ya kan? Meninggal. Belum tadi yang lahiran ketika yang tidak mampu, sakit, kebutuhan sosial lainnya, pemuda. Kayak kita kemarin main bola, ayo kita mata untuk kompetisi, pasti itu anak muda lurah, ya kan, atau kepala desa keluar semua. Maaf, kita lazim desa sebut lurah ya. Itu kan kepala desa pada di depan semua ketika kompetisi. Karena bergengsi, desanya dia nggak mau kalah. Main riwet-riwet kepala desa. Ayo yang gol kan sekian. Itu kan tadi kan memberikan sebuah motivasi, dorongan kepada pemain bola, anak Karang Taruna, pemuda desa. Itu contoh. Belum PHBI, peringatan Hari Besar Islam, peringatan Hari Besar agama-agama lainnya. Semua itu kan masa kepala desa nggak enak lah, itu udah budaya. Nah, ini tidak ada cost-in-cost-nya. Sedangkan rumah tangga presiden, gubernur, bupati, wali kota, ya, maaf, mungkin kalau setnya tisunya aja pakai uang rakyat, karena ada anggaran kan. Kita di mana bertahun-tahun. Nah, itulah. Kemudian SPJ kita disederhanakan. Tapi kalau saya pikir SPJ karena udah bagus ada sistem keuangan desa, ya itu masih saya pertimbangkan karena sudah bagus. Ya kan, sudah online, ya kan, pertanggungjawaban untuk pembangunan desa lewat laporannya kan udah bagus langsung. Jadi pikiran saya itu yang kita sampaikan ke Pak Presiden saat itu. Nah, akhirnya dari 6 poin diamini oleh Pak Presiden semuanya luar biasa, sangat itu kan luar biasa. Saat itu, nah, mungkin begitu rasa
gembira dan senangnya karena sejak Undang-Undang Nomor 6 2014 kita perjuangkan itu kan jujur ya, udah bertahun-tahun kita perjuangkan. Sampai saya bilang seaksi damai sampai puluhan ribu juga kita perjuangkan. Kemudian diakomodir kemarin. Ya rasa kebahagiaan, rasa syukur teman-teman se-Indonesia, ya kan? Nah disitulah saya kan lelah, karena memang tidak ada hal-hal yang menyangkut periodisasi, perpanjangan, nggak ada. Ketika saya dengan audiensi untuk memastikan menteri datang ke acara kami itu tidak ada satupun yang berbicara hal kayak gitu. Maka apalagi kalau Pak Tito, kamu jalankan aja Silatnas dengan baik, jangan sampai mencederai kegiatan kamu yang sudah capek dan lelah. Itu termasuk Pak Ruhut apalagi melarang banget itu ya. Di Kemendes juga kita sama, jalankan saja kegiatan, insya Allah kami datang gitu kan dari Kementerian Desa. Jadi semua berjalan seperti air mengalir. Cuman saya jujur sedih banget gitu ya. Kalau kata anak sekarang ini kok digoreng-goreng saya. Jadi digoreng di sana kemari. Iya, Seperti gimmick gitu. Iya, saya hati kecil bener. Tapi pengaji, memang ini menjadi pertanyaan publik ya. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan publik yang juga sedikit ada yang pro, ada yang kontra. Kebanyakan mereka mengatakan bahwa itu mah bukan menjadi ekspektasi kita Abdesi gitu sebagai anggota Abdesi. Ini menurut Bang Haji gimana nih? Ya kalau saya gini, ngikutin orang-orang yang berpikir pola pikir negatif thinking terhadap kinerja orang itu urusan pribadi. Tapi saya berpikir dengan teman-teman, ini loh kontribusi Abdesi secara nasional, aspirasi teman-teman dari daerah kita bawa ke pusat, kita sampaikan. Bagi saya itu silakan sajalah, karena gini, orang yang sirik dan dengki itu nggak pernah kita berbuat baik berapapun, nggak pernah dia nilai baik perbuatan yang baiknya. Ya, pasti yang dicari selalu yang kesalahannya, ya kan. Nah, saya nggak mau ikut ke ranah pikiran yang seperti itu. Saya harusnya usnujon sajalah sama orang, nggak perlu suujon. Walaupun sekarang saya maaf ya, ramai dibully-bully kan. Ya saya pikir saya udah diamanatkan oleh seorang guru, ya kan. Kiai besar pandangan saya, kalau engkau dijolimi, jangan kau membalas dengan kejoliman lagi. Karena kalau engkau dijolimi kau balas dengan kejoliman lagi, semuanya jadi setan itu kan. Nggak ada yang menjernihkan itu kan. Ya saya udahlah akhirnya istiqomah kepada hablum minallah. Ketika saya sekarang dibully-bully, ya sudahlah. Karena kenapa? Ketika saya sore itu pun kan saya sudah langsung diwawancari oleh TV Kompas, termasuk TV Metro kalau nggak salah ya. Kan saya bilang tidak ada. Lihat aja rundown acara dari awal sampai akhir, ya kan tidak ada gitu. Bener-bener itu acara pure Silatnas. Tapi kalau mau dipotong dulu, kalau terkait memberikan Bapak Pembangunan Desa nih penghargaan ke Pak Presiden, itu ada rencana itu? Nah itu gini ceritanya. Saya bilang saya terima kasih loh dengan Pak SBY yang telah mengesahkan dengan legislatif ya kan Undang-Undang Desa Nomor 6 2014. Oh jujur saya terima kasih dengan Pak Presiden SBY. Mungkin kalau Pak Presiden SBY masih jadi menjabat presiden, kemudian dia direalisasikan dari Undang-Undang Nomor 6 2014 itu pembangunan desa, bisa aja terjadi beliau sebagai dinobatkan Bapak Pembangunan Desa. Tapi karena memang Pak Jokowi inilah yang jadi presiden dan beliau mau merealisasikan Undang-Undang Nomor 6 2014 dengan begitu meratanya pembangunan di desa se-Indonesia, ya kan, dari Sabang sampai Merauke. Sederhananya gini, ketika kepala desa bikin paving block 1 kilometer aja per desa, ya udah 74.961 desa, berarti 74.000 kilometer lebih.
itu paving block misalnya. Berarti kan pemerataan. Itu kan baru di sisi itu, belum sisi lainnya. Nah, Pak Presiden ini konsen, walaupun dananya tersendat-sendat karena ada COVID, iya kan? Nah, tapi beliau janji ke depan akan dibesarkan dana tersebut dari, kalau salah turun kemarin kan angka 70 triliun ke bawah kalau salah, besok bisa 100 lebih. Itu komitmen beliau. Nah, di sini kepala desa merasa benar-benar Pak Jokowi konsen dengan pembangunan desa. Itulah yang menjadi dinobatkan saat itu menjadi Bapak Pembangunan Desa. Tapi kan beliau tidak bilang iya. Kalau dia bilang kan dibalik masanya, Bapak Pembangunan Desa itu bukannya saya, ya kan? Kepala desa. Wah, itulah orang yang seorang leadership berjiwa besar. Ketika diberikan sebuah penghargaan, beliau malah membalikan kepada yang memberikannya. Wah, itu hebat sekali, saya pikirkan itu. Ya, Bang Haji, menarik juga. Bang Haji ini kan sudah 3 periode ya, data yang saya dapatkan menjadi kepala desa ya. Iya. Artinya sebelum ada undang-undang desa ini, Bang Haji ini bagaimana sih sistem pemerintahan desa terkait pembangunan dan lain sebagainya sebelum itu? Oke, sebelum ada dana desa, bicara sebuah percepatan pembangunan, oh sedih sekali. Per tahun kita waktu itu dana untuk desa dari perimbangan daerah itu zaman itu 40 sampai 70 jutaan, kecil banget. Bahkan 100 juta itu terakhir ya, itu per tahun. Kita bisa bayangkan 100 juta nggak bangun apa sih per tahun saat itu terasa ya, terasa sekali. Jadi jauh perubahannya dengan adanya dana desa ya kan, digulirkan pada saat sekarang ini sehingga percepatan pembangunan desa lebih baik. Itu diantaranya yang sangat membedakan adalah percepatan pembangunan desa. Lebih terstruktur ya. Iya, kita harus ke infrastruktur. Kenapa harus lari ke infrastruktur lebih awal? Dengan adanya sarana prasarana jalan lebih baik, maka para petani, anak sekolah, ya kan, kendaraan itu lebih efisien efektif secara waktu. Dengan efisien efektif secara waktu, maka ekonomi perlahan-lahan akan bangkit, ya kan? Itu saja sudah berubah jauh untuk adanya kebangkitan ekonomi desa. Harapan saya juga ke depan kan, jangan lagi orang desa berpikir kita harus kerja di kota, iya kan? Benar. Ini udah keliru lagi. Sekarang justru potensi desa ini, kearifan lokal ini yang harus dibangkitkan, baik pertanian, wisata, peternakan. Ini harus benar-benar. Kenapa? Kalau kita sadari, orang perkotaan sangat amat terima kasih loh dengan desa. Apa tuh? Kenapa tuh? Ketahanan pangan itu ada di desa. Kalau para petani tidak nanam padi, bercocok tanam padi, mau makan apa? Orang kota, ya kan? Terima kasih loh sama orang desa. Dan COVID ini yang stabil desa. Kenapa? Ketika pabrik-pabrik tutup, ya kan? Masyarakat kan kembali ke desa, bercocok tanam, geliat, ya kan? Sehingga benar-benar ekonomi desa bangkit dan sangat stabil kalau pandangan saya zaman COVID kemarin ketimbang perkotaan. Kembali ke komunal ya. Iya, saya bilang hebat desa itu sesungguhnya gitu, memberikan kontribusi besar kepada perkotaan. Kenapa? Ketahanan pangan, hewani dan nabati itu ya di desa. Gitu. Jadi harus terima kasih orang kota dengan orang desa. Gitu. Dan menarik nih Bang Haji. Iya kan? Nah, berarti merembet kepada SDM ya? Iya, manusia. Nih, pertanyaan lagi Bang Haji. Bagaimana sih cara berkonsep agar warga desa ini, generasi-generasinya menjadi sumber daya manusia yang unggul di tengah hegemoni perkotaan dan globalisasi, Pak?
Ya, jadi gini, sejalan dengan modernisasi dan globalisasi bangsa ini, maka sejalan juga dengan pembangunan kita di desa, ya kan, pembangunan baik mental, ya kan, maupun pendidikan. Nah, kenapa demikian? Di zaman modernisasi dan globalisasi ini, kita tidak bisa tutup mata. Kalau kita tutup mata, maka akan ketinggalan informasi baru dari luar ke daerah kita. Tapi sebaliknya, ketika kita membuka mata lebar-lebar, banyak sebuah informasi budaya-budaya yang tidak sesuai dengan bangsa kita. Jawabannya adalah SDM, sumber daya manusia, baik pendidikan umum, terlebih-lebih pendidikan agama untuk filter sebagai pengawalan diri dalam bentuk budaya yang tidak sesuai masuk ke Indonesia. Itu. Nah, harapan saya khususnya di Pantura, umumnya bangsa Indonesia, saya bilang sumber daya manusia tidak bisa dibohongi dan tidak bisa dibantahkan. Contoh, saya sering bilang, belum lama saya pernah diwawancarai, Pantura kalau mau berkembang, mau maju, mindset pola pikir masyarakat di Pantura harus pelan-pelan dirubah, walaupun tidak totalitas. Misalnya apa? Satu, umumnya kan kita hobinya kan pesta. Benar. Iya kan? Sabtu Minggu pesta, wow, kayak apa? Tapi ini kan sudah menjadi budaya. Makanya tadi saya bilang mindsetnya dirubah. Kita pesta tidak larang, tapi harus diminimalisir. Jangan nyunatin aja sunatan pesta. Anaknya 8 nikahan, kawinan 8 kali misalnya kan. Kemudian ulang tahun pernikahan pesta. Ya kan? Nah, kenapa sih nggak disekaligus,kan saja, misalnya kan pestanya kalau 8 anak 4 kali deh, 2 anak jadi 1 misalnya kan, mengurangi anggaran. Ya, sunatan nggak usah pesta deh, ya keluarga aja undang-undang, ya kan akhirnya cost in cost kita tidak boros. Kamu tahu sendiri di kampung kita kan Tales Bogor, jebol asal ke Sohor. Ya kan? Pak Haji, untuk mendongkrak SDM khususnya Pantura. Kemarin kan ada sedikit wacana khususnya pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mendirikan balai pelatihan untuk mendorong anak-anak yang baru lulus SMP maupun SMA. Ini menurut Bang Haji gimana? Oke, saya luruskan ya. Kalau untuk tamatan SMP harus dilanjutkan sekolah. Saya lihat jujur agak miris loh. Anak-anak usia belajar itu sudah bergegas berkompetisi mencari nafkah setiap pagi ke PT-PT. Nah, saya malah kadang-kadang bertanya, ini siapa sih yang salah nih? Di mana posisi kesalahannya? Harusnya pertama pemerintah harus tegas. Usia belajar nggak perlu dia kerja dulu, ya kan? Yang kedua, orang tuanya harus juga memahami, ya kan, bahwa ini usia anak saya dalam belajar, nggak perlu kerja dulu. Tapi ketika berbicara ekonomi, timbul keadaan yang membuat keterpaksaan orang lari kerja di bawah umur, ya kan? Nah, makanya kesadaran yang tinggi terus orang tua yang harus dilihat, bukan anaknya yang harus dipekerjakan saat ini karena dia usia belajar. Nah, kembali kepada diklat, saya sangat respon. Diklatnya kondisional, disesuaikan dengan daerah Pantura. Misalnya di sini daerah maritim, pinggir pantai, maka harus ada bentuk penggiat kerajinan yang sifatnya wirausaha, misalnya pengalengan ikan, sehingga ikan bisa keluar negeri, ya kan, atau untuk lokal bisalah didesain, dikemas menjadi seperti sardencis itu kan, sarden dan sebagainya. Yang kedua, kita kan menyambut misalnya besok pembangunan ini kan bukan cerita lagi ya. Dari PIK 1 merambat ke PIK 2 sampai PIK 3 itu kan butuh skill
tenaga kerja, baik dalam bentuk keamanan nanti, cleaning service, misalnya kuliner-kuliner di daerah-daerah sekitar lokal perumahan. Ini kan butuh kemampuan manajerial yang baik, butuh SDM yang baik, walaupun sebatas cleaning service. Dia butuh sebuah etika estetika, termasuk security, ya kan? Nah, itu perlu diklat-diklat, termasuk wirausaha apa yang cocok dengan di Pantura nanti. Nah, ini dibangkitkan dari sekarang. Itu paling tidak tamatan SLTA ke atas. Kalau SMP saya tidak sepaham ya. Saya malah melarang keras. Dia tetap harus belajar. Karena bicara peningkatan sumber daya manusia orang Pantura itu. Ini harus dikawal pembangunan di utara. Teman-teman saya, abang-abang kita di pergerakan, adik-adik saya yang di pergerakan, ini harus benar-benar besok kita ke depan dari sekarang bukan sebagai penonton, tapi harus jadi pelaku kita di sini. Ya. Nah, tapi pelakunya adalah tingkatkan sumber daya manusianya. Pasti butuh ribuan. Saya kemarin ke Sumarekon, anak-anak cleaning service ya, saya tanya, Mas, kamu dari mana? Saya orang sini, Pak. Gaji kamu UMR, Pak. Hebat sekali kan? Berapa tenaga kerja di situ? Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan cepat lambat akan terjadi di Pantura. Betul. Nggak bisa dibantahkan gitu kan? Karena banyak hotel-hotel berbintang, apartemen, gedung-gedung perniagaan, bisnismennya, pasti di situ bergulir. Gitu. Cuman nanti bagaimana pihak perusahaan juga harus ada timbal balik feedback ke masyarakat. Bukan beliau saja yang diuntungkan, tapi masyarakat juga bisa diuntungkan. Artinya balance nih, apa ya, tenaga kerja, fasilitas yang lainnya, gitu. Jadi saya berharap kepada pihak investor pun di Pantura tidak sebatas memikirkan persoalan pembangunan investornya, tapi pasum-pasos yang menyangkut kepentingan umum, pendidikan, balai latihan kerja, rumah sakit, perguruan tinggi. Malah kita berharap dari beliau, karena kalau mengandalkan, maaf ya, mengandalkan dana APBD, tidak akan tercover, tidak akan tercukupi. Justru investor-investor masuk inilah yang akan membuat percepatan juga pembangunan di Pantura. Ya seperti PIK 2, ya kan, PIK 3 mungkin ke depan. Cuma tinggal pembenahan saring mengingatkan antara pihak masyarakat dan pihak investor, ya kan. Kalau bicara nanti ada kelebihan, kekurangan, itu manusiawi lah pasti. Tapi yang jelas saya orang sini loh, puluhan tahun itu Pantura kan kayak lahan gambut kan. Jadi intinya harus ada kontribusi, kontribusi balik ya, harus. Penyerapan tenaga kerja. Iya, harus. Ini Pak Haji, untuk bayar pelatihan sendiri, ini apakah masih wacana? Apa memang nanti akan direalisasikan di tahun berapa? Dan pengajar atau pendidik ini didatangkan dari mana? Kalau untuk balai latihan kerja, saya sih berharap 2022 udah harus terrealisasi mulai dari pembangunannya ya. Harapan saya jangan sampai gini, sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan perumahan-perumahan sudah berjalan, ini belum mulai, nanti akhirnya tidak seimbang. Justru ini harus kita kawal nih, kita dorong dari sekarang ini. 2022 ini harus terrealisasi dari fisiknya. 2023 sudah mulai action, ya kan. Nah, kalau bicara diklat, siapa skillnya, siapa teachernya, tutornya, gurunya, ya dimulai dari potensi masyarakat desa Pantura dulu. Rekrutmen aja yang baik dari situ dulu dikembangkan. Contoh kecil gini, saya sudah mencanangkan, karena desa ini kan diapit oleh dua persoalan besar nih, daerah utaranya perumahan dan lain sebagainya, perniagaan di sana, selatannya kan di sini kan Bandara Soekarno Hatta, ya kan, kemudian ke timurnya pergudangan, ya kan, ke baratnya perumahan juga, kesempatan segala apa. Nah, saya membaca konstelasi usaha atau wirausaha, bagaimana masyarakat Babakan Asem
bisa nanti menjadi pelaku dan bisa bersaing, berkompetisi skillnya dengan desa lain. Nah, dimulai dari mana? Nah, saya mulai dari anak-anak sini, putra putri terbaik. Saya beasiswakan ke Jawa Timur, Kampung Pare, belajar bahasa Inggris. Saya ambil 10 anak. Saya kontrak 1 tahun loh ya. 1 tahun ke sana. Ketika dia pergi, saya bikin gedung. Persiapan dia pulang, gedungnya boleh kamu lihat. Ini udah jadi. Tinggal lagi dipoles-poles, nih finishing kan. Tujuannya apa? Saya bikin sejenis camp seperti mengadopsi Kampung Inggris Pare Jawa Timur. Anaknya udah pulang, tapi anak itu saya kontrak lagi 4 tahun, saya kuliahkan. Ada yang ke Unpam, ke Muhammadiyah, ya kan, ke Unis. Jangan berhenti beliau 4 tahun agar dia nanti jadi sarjana. Ya kan? Nah, setelah itu silakan dia rumah tangga pun nikah, dia sudah punya bekal. Pertama, skill bahasa Inggrisnya, compositionnya nggak little to me you kan, gitu kan? Yes, no, yes, Ya. Nah, tapi dia sudah memberikan sebuah sumbangsi kerja dengan saya. Saya membenahi secara umum, dia membenahi SDM secara khusus. Itu udah bagus sekali gedungnya. Ya, ntar lagi habis Lebaran udah kita buka. Yang kedua, di sini kita bebas ijazah. Kita buka paket A, paket B, paket C, masyarakat sini. Jadi para petani, kaum buruh, pedagang, misalnya dagang ikan, ngojek, itu pada sekolah orang tuanya di sini. Dan udah ujian kemarin. Paket ya. Kita buka spanduk hampir 30 spanduk memberitahu bahwa kita buka paket A, paket B, paket C. Untuk apa? Peningkatan SDM. Untuk memotivasi terhadap anaknya, walaupun dia udah jadi orang tua, tapi dia mau sekolah. Itu 2 ya kita siapkan di sini. Dulunya kita berikan reward beasiswa walaupun kecil dari SD sampai universitas. Itu waktu jadi kepala saya yang kedua. Itu total setiap habis Lebaran masyarakat ke rumah saya. Saya titip kepada orang tua. Bu, saya bilang, Bapak encang-encing kong, ini generasi saya. Anak ini bagus, potensi, cerdas. Saya nitip. Ya, tolong jaga. Jaga itu termasuk makannya jangan sampai dari barang yang riba, yang haram. Karena kalau di Islam, maaf nih, ada bahasa jangan beranggapan orang miskin kurang gizi, katanya tidak cerdas. Oh, enggak juga. Tahu Pak ya. Iya, ada. Tapi ini Pak Haji luar biasa. Berarti udah jalan ya. Udah jalan. Walaupun sedikit udah berjalan. Wow. Udah bagus. Nah, dan itu banyak yang nggak tahu Pak Haji. Iya. Nah, inilah makanya bicara SDM jangan tataran teoritis saja. Betul. Harus kita praktekkan, harus ada eksekusi. Sepakat. Ya. Kembali lagi terkait SDM ya. Itu kan kepada warga-warganya. Iya. Bang Haji. Kalau kepada kepala desanya nih, apakah sudah ada dilakukan SDM yang membuat kepala desa ini unggul, Bang Haji? Oke, saya punya misionaris ya menjadi kepala desa. Ketika saya jadi kepala desa yang pertama ya pembenahan SDM desa. Yang kedua, ketika saya menjadi ketua asosiasi kepala desa di Kabupaten Tangerang sampai provinsi bahkan sekarang nasional, maka saya berpikir seorang leadership tingkat desa, kepala desa, maka tadi SDM-nya harus dibenahi. Saya bilang kepada senioritas saya, dulu kan jawarah mulu kan kepala desa. Saya pendekatan persuasif silaturahmi. Saya bilang senior, udahlah besok jangan maju, anaknya kuliahkan. Nah nanti anaknya keluar sarjana, calonkan kepala desa. Sekarang udah hebat loh. Oh banyak sarjana kepala desa dari anak-anak yang tadi senior gitu kan. Nah bapaknya mundur di belakang, anaknya maju. Ya kayak kalau terkait ada tes wawasan kebangsaan waktu pas kemarin tuh semi militer kepala desa tuh, yang di Bandung kalau nggak salah. Itu menarik tuh Bang Haji. Itu saya sangat mendukung latihan leadership kan, kepemimpinan. Justru saya ini di nasional punya agenda besar.
saya udah datang ke Gubernur Lemhanas, semua kepala desa harapan saya harus dilemhanaskan, biar dia punya rasa bela negara, negarawan. Jadi wacana ini Bang Edi sampai terrealisasi. ya itu kan percepatan, saya kan push terus. Tujuannya apa? Sesungguhnya negara ini kan yang di perbatasan itu kan kepala desa loh. Nah dia jadi bela negara, menjadi negarawannya. Yang dilemanaskan jangan kelompok-kelompok menengah ke atas aja, bupati, gubernur, wali kota, dewan pusat. Kenapa nggak kepala desa? Yang menjadi garda terdepan ya. Bahkan termasuk BPIP, Badan Kajian Pancasila. Kita juga harus kawal ke sana, harus kepala desa harus ke sana juga. Sementara ini kan maaf aja ya, gotong royong hampir punah loh. Dulu kan ada P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, ya kan? Sekolah ada PPKM, Padahal PMP. Padahal desa jadi garda terdepan untuk gotong royong itu. Iya sangat, maka saya bilang, saya keras itu. Harus saya bilang kepada desa ke depan dilemhanaskan. Saya harus berjuang, dan itu saya sampaikan. Luar biasa. Pak Haji, ini sangat menarik Pak Haji. Benar-benar luar biasa pengalaman yang didapatkan oleh kita juga sangat, sangat menambah wawasan kita nih. Generasi kita ini perlu banget nih. Oh iya, namun akhirnya waktu pula yang harus memisahkan kita Bang Haji. Sebelum kita berpisah Bang Haji, dalam podcast hari ini ngobrol rekomendasi publik, Pak Haji memberikan closing statement terakhir untuk teman-teman di luar sana. Iya, kepada teman-teman kepala desa khususnya di Tangerang bagian utara yang lazim disebut Pantura, bahwa utara ini kan sleeping beautiful, si cantik yang sedang tidur dibangkitkan geliat membangun. Sejalan dengan pembangunan maka SDM-nya pun harus sejalan ya, kalau perlu lebih cepat. Pasti itu bisa. There is the why, there is the will. Di mana kemauan di situ ada jalan ya. Jadi sekali lagi untuk masyarakat Pantura dan para kepala desa di Pantura, kita geliat membangun, semangat terus ya kan, demi percepatan pembangunan di kawasan Pantura dan umumnya di bangsa Indonesia ini yang kita cintai. Ya, salam Abdesi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.